Halo koncoku, Den Alur di sini dan ini alur cerita anime Kuntun Tianxia. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastikan kau sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau sudah, terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Seorang pria bernama Fang Lingxiao merupakan ketua dari sekte Pavilion Lingxiao. Dirinya terkenal akan kekuatan luar biasa yang ia miliki untuk naik tingkat menjadi sekte utama, di mana dia berniat menjadikan sektenya menjadi sekte nomor 1 di dunia. Demi hal itu, sektenya harus mengikuti pertempuran antar sekte. Bersama anggotanya, mereka berangkat ke tempat tujuan. Dijelaskan jika semua orang memiliki hewan magis milik mereka sendiri untuk membantu mereka dalam pertempuran. Dijelaskan kalau Fan awalnya adalah keluarga terpandang, namun sayangnya keluarganya jatuh miskin dan hanya menyisakan dirinya sendiri. Sekte Pavilion Liangxiao dia dirikan seorang diri, dari sekte kecil hingga menjadi sekte kelas 2 di dunia. Kemudian pertarungan antar kedua sekte pun dilakukan. Fan mengeluarkan hewan magisnya yang merupakan paus biru bernama Kun Raksasa, sementara musuhnya yaitu sekte Hong, kera penopang langit. Tak lama pertarungan dimulai. Di pertarungan ini kera memimpin jalannya pertarungan. Namun untuk kera menang akan sulit, yang mana Fan meminta Kun untuk naik tingkat, yang membuatnya dapat menyerap kekuatan dari kera, yang kemudian dengan kartu andalannya Kun dapat mengalahkan kera. Saat akan senang karena menang, tiba-tiba situasi berubah karena Kun seperti dilahap oleh kebencian yang membuatnya hilang kendali. Dalam situasi tersebut, Fan mencoba mengendalikan amukan Kun, tapi sayangnya Fan harus tewas termakan hewan magis miliknya sendiri. Setelah kejadian itu, setahun telah berlalu. Kini Fan terbangun di tubuh seorang pria bernama Liu Fengmeng. Tentu hal itu membuatnya kebingungan dengan tubuh barunya, dan dia juga tidak memiliki ingatan dari pria itu. Ditambah dirinya dikejar oleh beberapa anggota sekte, di mana dia ditangkap karena berusaha meracuni dari adik seorang ketua sekte. Di penjara, Liu hanya bisa meratapi nasib sektenya yang gagal untuk berdiri di atas puncak. Ditambah dia masih bingung dengan Kun yang tiba-tiba menyerang dirinya. Di tubuh itu, Liu punya 2 hewan magis. Namun hanya hewan magis biasa. Dia merasa kalau dirinya masuk ke dalam jebakan seseorang. Kemudian Liu dibawa untuk bertemu dengan Bai Liansu. Ternyata kejahatan yang dilakukan Liu, dirinya berusaha meracuninya. Baginya itu adalah hal yang memalukan. Dia berniat menghukum Liu, tapi Liu keburu kabur, tapi Bai tidak membiarkan hal itu. Walau hewan magis Liu level rendah, tapi karena jokinya mantan ketua sekte, jadi Liu dengan lihai mengendalikan mereka hingga dapat menjerat si ular. Hal ini membuat Bai makin marah, jadi dia menggunakan kartu andalannya, yang membuat kedua hewan magisnya kalah. Bahkan Liu juga terlempar ke dalam sebuah kolam, tapi dari situ dia mendapatkan hewan magis baru yaitu ikan lele. Melihat lele itu mengingatkan Bai tentang Kun yang melahap pemiliknya sendiri. Dia juga bilang kalau ikan lele sudah punah, dan itu koleksi dari kakaknya yang mungkin lele terakhir di dunia. Ikan lele hanya akan berguna untuk sekte Pavilion Liangxiao. Kalau Liu yang pakai mungkin hanya sampah yang tidak berguna. Tentu Liu tidak terima. Bai sangat meremehkan kemampuan Liu, hingga akhirnya Liu memperlihatkan kekuatan mantan ketua sekte peringkat 1 di dunia, yang mana kekuatan melahapnya tidak hilang. Setelah itu Liu pergi meninggalkan Bai yang masih terkejut tidak percaya. Tapi pelarian Liu tidaklah mulus, dirinya terus dikejar. Walau akhirnya dengan adanya jurang, dirinya dapat meloloskan diri. Walau lele tidak punya kelebihan keistimewaan, tapi kekuatan bawaannya yang melahap, dia merasa bisa merebut kembali yang telah hilang. Setelahnya Liu mampir ke sebuah tempat untuk meminta hewan magis milik Pavilion Liangxiao untuk dikendarai. Namun Liu harus memberikan kode untuk mendapatkannya. Lalu Liu pun melakukannya. Tapi sayangnya sekte itu telah dihapus dari daftar. Liu pun terkejut tidak menyangka. Akhirnya dia pun pergi menggunakan Pabi menuju ke tempat dia pernah tinggal. Sementara itu sekte Pavilion kini diserang oleh geng Jupan yang berniat mengambil alih sekte Pavilion. Terjadi pertarungan yang membuat seluruh hewan magis sekte Pavilion harus tewas.
Hingga tak lama Liu yang telah tiba membuat situasi membalik yang membuat para geng Jupan kabur ketakutan. Tapi di sini Liu menyembunyikan identitas aslinya dan juga Lele yang bersamanya. Saat melihat anggota lamanya, Liu tak tahan akan kerinduannya. Tapi tentu Guling kebingungan dengan orang yang baru ia temui itu. Setelah semua yang terjadi pada hewan magis mereka sangat bersedih, terutama Duan Yi. Dia sangat terpukul karena kucing miliknya merupakan pemberian dari Fan yang sangat dia sayangi. Tapi kini ia harus kehilangan keduanya. Duan Yi ini anggota pertama sekte Pavilion yang baru dibuat oleh Fan, dan kini dia memutuskan untuk meninggalkan sekte karena baginya sektenya tidak akan bisa bangkit lagi. Liu mencoba menghentikannya, tapi Duan marah karena orang lain seperti Liu tidak tahu apa-apa tentang Fan. Sebenarnya bisa saja Liu mengakui siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi ia takut mereka tidak akan percaya dan memilih untuk membungkam. Kemudian anggota di sana pada keluar mengikuti Duan yang hanya menyisakan 3 anggota saja. Setelah semua anggota pergi, kini Guling menggantikan posisi ketua di sekte. Kemudian Liu membawa mereka ke suatu tempat untuk mencari hewan magis untuk mereka. Saat tengah mencari, Liu mendapatkan serangan dari seorang pria bernama Musuan yang juga mencari hewan magis. Awalnya mereka ingin merebut wilayah kekuasaan, tapi mereka memilih untuk bekerja sama untuk menangkap hewan magis badak panda. Panda itu dapat menyerang dengan memanipulasi warna. Singkat cerita, mereka yang bekerja sama akhirnya dapat menumbangkan penguasa tempat itu. Liu memilih untuk memberikan panda itu pada Musuan karena suatu alasan. Kemudian Musuan memberikan badak panda itu pada ketua sekte Zizai untuk menebus hewan magis yang ia tahan. Namun dirinya malah ditangkap dan kedua hewan magisnya akan dijual dengan harga mahal. Sementara itu, mereka yang gagal menangkap hewan magis berniat membelinya di pasar. Saat di sana mereka melihat badak panda dan kedua rubah milik Musuan. Jadi mereka merebut kembali hewan magis itu dan menjadikan badak panda itu milik mereka. Kedua rubah itu juga memberitahukan kalau Musuan telah ditahan. Kemudian mereka mendatangi sekte Zizai untuk membebaskan Musuan. Sesampainya di sana mereka langsung membebaskan Musuan walau sebelumnya mereka terlibat perkelahian oleh penjaga. Sebelum pergi, Liu mampir ke ruang harta, di mana dia menemukan banyak harta karun dari negara asing, seperti gulungan tingkat tinggi dan material peningkatan. Material peningkatan dapat menaikkan level hewan magis, tapi hal itu akan mereka lakukan ketika telah mengalahkan ketua sekte, yang tak lama dia muncul dengan menyerang Liu. Tapi Zizai sangat takut kalau hartanya rusak, jadi Liu mengambil kesempatan untuk mengecohnya. Walau begitu, dia dapat melukai Liu. Musuh mengandalkan bayangan untuk menyerang. Di tengah pertarungan itu, hewan Liu menggunakan material peningkatan. Dikala semua kalah dari Zizai, Liu menyerang dengan hewannya yang sudah naik tingkat, yang diakhiri dengan menghisap iblis bayangan. Tapi hal itu belum mengalahkannya karena inti iblis bayangan belum dihancurkan. Jadi mereka berusaha menghancurkannya, namun masih dapat digagalkan oleh Zizai. Lalu tiba-tiba gadis setengah kambing datang menghancurkannya dan mengalahkan Zizai. Liu yang melihat itu cukup terkejut karena sebelumnya dia merupakan gadis yang pernah ia tolong saat ditangkap oleh seorang pria. Tampaknya dia menyukai Liu hingga mengikutinya. Setelahnya mereka berniat membawa barang jarahan milik Zizai, yang mana Liu melihat salah satu hewan magis bola baja, yang hal itu Liu langsung membuat kontrak dengannya. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu pada Liu saat melakukan kontrak yang membuatnya terpingsan. Saat tersadar, Liu mengingat pertarungan sebelumnya yang mana dia menggunakan lele saat bertarung, yang hal itu dilihat oleh Guling. Jadi dia pergi menuju Guling untuk melihat reaksinya dan menjelaskan tentang lele tersebut, di mana Guling tidak menyangka akan ada orang yang bisa menggunakan ikan lele. Selain itu, Guling juga merasakan perasaan yang terasa sangat akrab dengannya setelah beberapa waktu bersama Liu. Dia juga menduga kalau Liu adalah Fang Liangxiao. Namun, untuk mengetahui siapa pengkhianat yang telah menjebaknya, Liu tidak memberitahukan siapa dia sebenarnya dan hanya mengaku sebagai hidung belang. Kemudian mereka pergi untuk mengikuti kompetisi penilaian sekte tingkat D yang telah mereka ikuti. Setiap sekte-sekte kecil yang mengikuti penilaian akan berkumpul berdasarkan wilayah masing-masing yang akan dipimpin oleh penguji ke pulau penilaian. Sesampainya di sana sudah terdapat banyak sekte yang mendaftar juga.
Dijelaskan kalau banyak yang mendaftar karena sekte pavilion. Setelah pavilion Liangshao jatuh, sumber daya semuanya dibagi-bagi ke sekte lain, hingga sekte-sekte kecil ikut kebagian. Hal itu menyebabkan mereka berkembang dengan pesat dan semua sudah memiliki kemampuan untuk bertarung. Walaupun begitu, mereka masih saja menghina sekte pavilion yang sudah mereka anggap bubar dan bobrok. Liu yang tidak terima menantang mereka, tapi mereka sangat sombong akan menang. Namun alhasil, 4 sekte dikalahkan oleh 1 orang setiap anggota pavilion. Kini mereka telah ditetapkan sebagai peserta kompetisi penilaian. Ternyata musuhan ikut serta dalam kompetisi bersama sektenya, yaitu sekte Bai Muzai. Sementara itu, kini mereka sudah berangkat ke pulau dan Bai Tansu menjadi pengawas kompetisi penilaian. Setelah kompetisi dimulai, mereka diminta untuk mengumpulkan spora poin bercahaya. Setiap mereka menemukan spora, mereka harus disentuhkan pada gelang yang telah diberikan untuk mendapatkan poin. Liu merasa untuk menjadi juara pertama, mereka harus mengumpulkan poin lebih dari 20. Rencananya mereka akan berpisah dan masing-masing dari mereka mengumpulkan 5 poin atau lebih. Dalam kompetisi ada juga sekte yang memanfaatkan celah peraturan, di mana gelangnya diberikan pada hewan magis mereka. Dengan begitu dapat mempermudah mereka mencari poin. Namun sayang mereka diserang oleh sekte lain yang membuat mereka harus gugur. Sementara Guling kini disergap oleh 2 sekte, yang ternyata salah satunya adalah Duan Yi yang ada di sana bersama sekte barunya. Dan ternyata Duan Yi ada di sana, di mana dia menjadi sangat kuat karena dengan mudah mengalahkan sekte lain bersama kucingnya yang berhasil selamat. Namun dengan penampilan yang mengerikan, dia menjadi kuat karena bergabung dengan sekte yang kuat pula. Duan juga meminta Guling untuk bergabung dengannya, tapi Guling menolak karena dia akan membangkitkan kembali sekte pavilion. Guling juga meminta Duan untuk kembali karena sekte pavilion membutuhkannya. Namun Duan menolak dan berkata kalau dia bukan kakak seperguruannya lagi. Ikatan persaudaraan mereka kini telah selesai. Sementara Chengxi berebut 1 poin dengan sekte naga, yaitu Long Nitian. Tapi Chengxi yang mendapatkan poinnya. Hal itu membuat Chengxi kesal hingga memanggil hewan magisnya, di mana dampak pemanggilan hewan magisnya sangat dahsyat, hingga dilihat oleh semua peserta dan pengawas. Ternyata hewan magis Long adalah naga sisik biru. Naga itu hewan magis tingkat kaisar. Dikatakan kalau hewan magis itu terlahir bersama. Jika seseorang mengendalikan hewan magis di usia muda, memiliki bakat yang cukup tinggi, dia bisa memasukkan embrio hewan magis langsung ke dalam kolam hewan magis. Tentu menghadapi sosok yang dikatakan sangat kuat, tidak akan membuat Chengxi menang. Walaupun kalah, Chengxi tidak akan memberikan 1 poin pun. Hal itu membuat Long marah dan berniat membunuhnya. Tapi niat buruknya dihentikan oleh ayahnya karena dulu dirinya pernah membunuh karena emosi. Jadi mereka memilih untuk pergi saja. Melihat kebaikan ayahnya pada Long, mengingatkan masa lalu kelam Chengxi yang tidak diperlakukan baik oleh ayahnya. Jadi dia berjanji akan menang melawan Long suatu hari nanti. Long pun siap kapan saja untuk melawannya. Sementara Yue Tong kini masih mencari poin. Di saat yang sama mereka melihat pilar cahaya menghilang, yang menandakan terdapat orang lain yang telah mengambil poinnya. Jadi mereka bergegas untuk merebutnya, hingga mereka bertemu dengan 3 orang gadis. Panda datang sendiri dan meminta mereka untuk menyerahkan poin mereka. Tentu mereka menolak dan berniat melawan, tapi kebanyakan gaya kekuatan tidak ada. Yue Tong pun meminta mereka menyerahkan poinnya, tapi mereka memohon untuk tidak mengambilnya, karena adik mereka kini menjadi sandera dari sekte lain. Sebenarnya mereka adalah seleb yang diminta gurunya untuk ikut serta dalam kompetisi penilaian. Tidak tega melihatnya, Yue Tong membuat rencana, di mana dengan kekuatan manipulasi warna milik panda, dia dapat menyamar menjadi batu dan menyerang hewan magis milik musuh. Namun tak selesai sampai di situ saja, dia juga telah menanamkan parasit pada Mei. Jika mereka bergerak, parasit itu akan dia suruh untuk membunuh Mei. Jadi dengan leluasa musuh bisa bermain-main. Tapi hal itu memicu ingatan buruk Yue Tong hingga membangkitkan kekuatan tersembunyi miliknya, yang membuat musuh dapat dikalahkan.
Para seleb yang diselamatkan kini berniat untuk bergabung dengan sekte Pavilion, sementara para pengawas menghadapi satu situasi yang dimana saat menyelidiki lokasi hilangnya kontak sekte Tianyu, mereka semua telah terbunuh. Ada yang memanfaatkan peraturan kompetisi untuk membunuh. Mereka yang menjadi pengawas bertanggung jawab atas kasus ini, jadi mereka akan menyelidikinya. Jika spora poin sudah terkumpul, mereka akan melakukan tahap kedua. Sementara itu Liu bertemu dengan kawan lamanya karena anjingnya yang mengenali mereka. Tapi Liu heran karena Jian terus mengikutinya. Tiba-tiba Liu kepikiran agar Jian menceritakan semua yang dia tahu tentang sosok Liu. Tak lama kemudian, musuhan berserta sektenya datang meminta bantuan untuk mencari spora poin. Tapi karena mereka kompetisi, jadi Liu tidak berniat membantunya. Yang tak lama muncul seorang pria dari sekte perdamaian, yaitu Nixing. Tampaknya dia ingin merebut poin mereka. Tapi musuhan yang mengenalnya memohon untuk tidak menimbulkan pertarungan yang sia-sia. Nixing pun setuju. Saat akan pergi, pengawas memberitahukan kalau saat ini mereka memasuki tahap kedua. Jadi mereka diminta untuk merebut gelang orang lain dan sentuh gelang sendiri selama 30 detik. Maka poin akan menjadi milik sendiri. Mendengar itu musuhan terkejut, karena dengan itu Nixing akan menyerang mereka. Tapi musuhan memilih membawa mereka kabur, karena menurutnya mereka tidak akan menang melawan Nixing. Karena mereka pergi, Nixing menargetkan poin yang ada pada ketua sekte musuhan. Namun mereka menyerah duluan, di mana dia mengaku kalau dia hanya diminta untuk menjadi pelengkap saja oleh musuhan. Bahkan gelang mereka tidak memiliki satu poin pun. Dijelaskan tujuan kompetisi penilaian adalah untuk memilih sekte terkuat, tapi peserta malah saling membunuh yang padahal maksud aturan ini bukan untuk membuat semua orang saling membunuh. Tapi tahap kedua bermaksud mendorong semua orang untuk merebut gelang orang lain. Tapi karena adanya mekanisme menyerah, merebut poin orang lain sangat sulit. Jadi akhir dari peraturan ini bukan untuk merebut poin orang lain, melainkan untuk membuat yang lemah menyerah. Jadi hanya tim yang benar-benar bertekad akan bertahan, dan kini sudah 15 sekte yang telah bertahan. Tujuan musuhan melakukan ini semua hanya untuk naik tingkat dan mendapatkan gaji buta dari aliansi. Kemudian mereka berkumpul kembali, di mana Jiang ikut bersama Liu dan mengaku sebagai pacarnya. Sementara Guling bercerita kalau dirinya bertemu dengan Duan Ye dan Haime hewan magisnya berhasil selamat, tapi kini bentuknya seperti zombie yang memiliki daging busuk. Mendengar itu Liu terkejut, mengenang kembali ingatan ketika dirinya dimakan oleh Kun. Tapi untuk saat ini dia harus fokus pada kompetisi. Yang kemudian mereka lanjut mencari poin dengan merebut poin dari sekte lain yang mencoba menyerang mereka. Di saat mereka senang karena poin mereka kini sudah banyak, Jian mendapatkan serangan yang membuatnya menjadi sandra, sama seperti yang dilakukan oleh 3 gadis sebelumnya. Walau Jiang sempat meminta mereka untuk tidak memperdulikannya, tapi Liu tidak ingin dia terluka. Jadi dia memberikan sebagian poin mereka pada musuh. Walau sudah diberi poinnya, musuh tidak ingin melepaskannya dan membawa Jiang pergi. Namun hal itu membuat Liu emosi hingga menyerang rekan dari pria itu. Sementara Jiang ternyata sengaja mengikuti permainan musuh karena dirinya berniat membuat dirinya menyerah hingga mengendalikan musuh dari kekuatan hewan magis Jiang yang sangat aduhai. Dengan begitu Jiang membuat musuh menyerangnya hingga sekte musuh tereliminasi karena menyerang pihak yang sudah menyerah. Tak lama Jiang pun dijemput oleh pengawas kompetisi. Jiang ini menyukai Liu, jadi dia bilang kalau dirinya akan terus lengket padanya. Dah kayak parasit anjir. Kemudian mereka terus mencari poin hingga poin mereka tiba-tiba meningkat drastis. Setengah jam kemudian, waktu pertandingan tahap kedua telah selesai dan kini hanya tersisa 10 tim saja, di mana Pavilion mendapatkan peringkat kedua. Mengetahui itu, Duan Ye pun tidak ingin kalah dari mereka. Mulai sekarang tahap kedua telah berakhir. Pertarungan menyerah telah dibatalkan, tapi aturan lain tetap sama. Dan kini tahap terakhir, di mana pulau bergetar kuat. Dijelaskan saat ini air laut mulai naik ke pulau, di mana jika gelang mereka terkena air maka akan gugur. Seiring tenggelamnya pulau itu, air laut akan terus mendekati para peserta. Untuk menghindari jatuh ke air, semua hanya bisa bergerak menuju puncak gunung. Pulau itu akan hampir sepenuhnya tenggelam dalam 1 jam. Sekaligus mengumumkan berakhirnya kompetisi penilaian.
Berdasarkan poin peserta dan kondisi bertahan hidup akan dibuat peringkat akhir. Kini para peserta bergegas menuju puncak gunung dan bersiap dalam mode bercampur, yang mana Pavilion bertemu dengan Duanye dari Sekte Guisa. Duanye berniat menyerang Guling dan Chengxi, sedangkan anggotanya melawan sisanya, yang kemudian Liu mendapatkan serangan yang menyeretnya masuk ke dalam laut. Tapi Liu sempat memberikan gelangnya agar dia tidak gugur. Kini Liu harus berhadapan dengan gurita akuatik yang besar. Sementara Duanye meminta mereka untuk menyerah saja dan memberikan gelangnya. Tapi Guling memintanya untuk melepaskan Liu dulu. Mendengar nama itu membuat Duanye sangat kesal, di mana sepertinya dia cemburu dengan anak baru yang mereka andalkan itu. Lalu mereka pun bertarung. Yue Tong juga bertarung dengan musuh yang memiliki hewan magis panda, namun berada di fase kelima tahap pembentukan jiwa. Sementara musuhan mengambil kesempatan kabur dan berniat mencuri poin milik Liu, tapi dia dihentikan oleh Sekte Fengu yang memiliki dendam lama. Tapi mereka juga diserang oleh Sekte Guisa. Sementara Liu berhasil mengalahkan si gurita dengan lelenya. Setelah meminta kembali gelangnya, Liu pergi meninggalkan musuhan dan kembali pada Yu. Yu kesulitan bukan karena melawan musuh, tapi kesulitan mengendalikan panda yang tidak ingin mendengarkan perintah tuannya. Dari situ Liu punya ide, di mana dia meminta panda untuk melukis lelenya, di mana Liu menemui Duan dengan lelenya yang sudah berubah warna. Melihat itu Duan kesal karena Liu sudah meniru masternya yaitu Master Fan. Walau dia tak lagi di Sekte Pavilion, Duan akan menyingkirkan orang-orang seperti Liu. Hal itu sama ketika dia menyingkirkan Fan. Mendengar itu Duan terkejut. Yang lain pada sibuk nih, dua orang sibuk sendiri. Apa sih? Walau begitu, mereka tetap menghadapi musuh walau Fengu harus lari ketakutan. Kemudian dengan kekuatan kombinasi, mereka dapat menyerang Tirek itu. Tapi hal itu belum cukup untuk menumbangkannya, di mana Tirek menggunakan raungan penggertak yang membuat hewan magis Chengxi dan musuhan ketakutan. Tentu mereka tidak dapat melawan lagi. Tapi tiba-tiba Long datang dengan menyerang Tirek. Sementara panda masih mengabaikan perintah Yu, yang hal itu memaksanya untuk membuat panda patuh padanya, sehingga mereka dapat membalikan keadaan. Akhirnya mereka pun memenangkan pertarungannya. Sementara Liu kini berhadapan dengan Duanye. Ketika pertarungan dimulai, serangan Duanye sudah terbaca oleh Liu, di mana semua serangan yang diberikan Liu sama persis ketika Duan berlatih bersama Fan. Hal itu membuat Duan terkejut kenapa Liu bisa melakukannya, yang kemudian Liu dapat mengalahkan Duan. Ketika terbangun, Liu bertanya serius tentang hubungan kematian Fan padanya. Duan tentu marah karena dirinya tidak ada niatan menyakiti masternya. Liu yang berpikiran begitu karena Sekte Guisa dapat menciptakan hewan magis zombie seperti Heimi, dan kun raksasa berubah menjadi bangkai paus busuk hingga membunuh tuannya sendiri. Tentu hal ini pasti ada hubungannya. Duan bercerita di mana setelah meninggalkan sekte, dirinya mencoba kemana-mana untuk mencari cara menghidupkan kembali Heimi, tapi tak seorang pun yang ia temui dapat melakukannya. Hingga beberapa hari dia diberitahu kalau Sekte Guisa mempunyai sihir aneh yang dapat menghidupkan hewan magis dari kematian. Tapi Duan diminta untuk bergabung dengan sektenya. Walau telah hidup kembali, proses penghidupannya tidak diperlihatkan. Tapi kata teman-teman seperguruannya, Sekte Guisa mempunyai pil ajaib. Namun dia tidak tahu kalau pil itu ada hubungannya dengan Fan atau tidak, karena setahunya Sekte Guisa hanya menghidupkan hewan magis yang mati, bukan mengubah hewan magis menjadi bangkai. Setelah menceritakan itu, datang musuh yang langsung menyerang mereka. Liu dan Guisa melawan musuh, yang mana musuh sangat kuat karena dapat menumbangkan Nian. Bahkan Guling tidak berdaya melawan musuh. Sementara Duan yang mengingat masa-masa bahagia mereka dulu, menyadarkan dirinya bahwa mereka adalah saudaranya. Jadi dia turun tangan membantu Guling dan menyelamatkan
menyelamatkannya. Duan juga membiarkan Haimi di tengah kobaran api. Dia berniat untuk membiarkan Haimi untuk beristirahat. Dia merasa telah menyiksa Haimi yang seharusnya sudah tenang. Tentu melepas Haimi sangatlah berat baginya, karena Haimi sudah seperti keluarga seutuhnya. Sementara pavilion sisanya kini harus berhadapan dengan sekte perdamaian yang mana semua anggotanya sangat kuat, di mana Yu dan pandanya dengan mudah dikalahkan oleh satu anggota sekte musuh. Sedangkan Chengxi juga akan dibunuh oleh Nixing, tapi tiba-tiba Long datang menolongnya. Tapi sebelumnya Long berdebat dengan ayahnya, di mana dia dilarang bertarung karena energinya sudah mulai menipis. Tapi Long memaksa ingin bertarung karena dia sangat ingin memiliki teman yang selama ini dia inginkan. Dan hal itu membuat ayahnya luluh hingga membiarkannya bertarung. Namun walau kekuatan tingkat kaisar, Nixing dapat melukai naga biru. Long tidak menyerah, dia meminjam kekuatan naga dan bertarung dengan kekuatan itu. Kekuatan pinjaman itu membuat Long dapat memukul jauh musuh, tapi musuh masih memiliki kekuatan yang membuat Long terluka. Walau begitu, Long tidak akan menyerah, dia terus meminjam kekuatan, walau nantinya dia harus membayar bunga yang tinggi. Tapi dia tidak peduli, karena yang dia mau adalah kemenangan. Sementara Yu yang terluka mengingat kalau selama ini dia tidak memberikan kontribusi kepada sektenya dalam bertarung. Jadi dia membangkitkan kekuatan skill penguasa yang membuat panda bangkit kembali dengan kekuatan luar biasa. Hingga menumbuhkan musuh hanya sekali pukul. Sementara Liu juga masih bertarung melawan musuh sayap. Musuh sangat meremehkan Liu, tapi dia belum tahu kalau Liu punya hewan magis lebih dari 2. Dengan bola baja, Liu dapat menjatuhkan musuh dan mengalahkannya. Kemudian tiba-tiba hewan magis milik musuh terbang memisahkan diri pada pemiliknya dan menyatu pada seorang anggota sekte perdamaian. Dengan kekuatan itu membuatnya menyerang dan menargetkan kura-kura yang menjadi pulau. Hal itu membuat semua peserta tenggelam. Jadi pengawas pun kini turun tangan untuk menyelamatkan para peserta. Seperti yang ada di peraturan, gelang yang terkena air akan tereliminasi. Musuh mengira kalau dirinya sudah menang, tapi ternyata salah satu sekte masih selamat, yaitu Liu. Setelah menelan gurita dan mendapatkan roh akuatik yang sudah mencapai tingkat pembentukan jiwa maksimal, mereka dapat naik ke tahap koneksi hati, sehingga Nian berubah menjadi Kun. Kemudian pertarungan mereka dimulai, di mana pertarungan ini sangatlah epik, tapi sayangnya Mimin tidak bisa menampilkan fullnya di sini, karena takut copyright. Jadi pertarungannya Mimin rangkum poin-poin pentingnya saja ya. Hingga akhirnya Liu memenangkan pertarungannya. Bai Liansu sebagai penggemar pavilion juga senang atas kemenangan mereka. Tapi ternyata musuh kembali bangkit dengan bentuk monster yang mengerikan. Liu yang sudah kelelahan berusaha melawan yang membuat Kun terluka. Di saat terakhir, tiba-tiba sesuatu yang ada di dalam tubuh Liu terbangun dari tidurnya dan menyerang monster itu. Tapi tak lama dia menghilang kembali yang membuat Liu terpojok. Namun tak lama Bai Liansu datang menolong Liu. Di saat Liansu bertarung melawan monster itu, Liu bertemu dengan sosok itu, di mana dia bilang kalau dia sudah membunuhnya yang meminta mati ketimbang menuruti permintaannya. Dia juga lapar karena sudah lama tertidur. Jadi dia mengambil alih tubuh Liu dan berniat mengambil jiwa adik Liansu. Tapi Liansu masih sibuk melawan musuh, hingga saat musuh dikalahkan, dia memisahkan Liu yang membuatnya tersadar kembali. Kejadian itu membuat Liansu marah, ditambah dia juga yang telah mengambil ikan lelenya. Jadi dia membawa Liu untuk dihukum. Di sana Liansu bercerita kalau dulu dia bersama Fan sering bermain catur bersama, di mana dia sangat kenal sifat Fan yang tenang dan terus maju jika ada rintangan. Tapi menurut Liansu, Liu malah kebalikannya, yang padahal Liu adalah Fan itu sendiri. Tapi karena tubuh yang dipakainya punya banyak masalah, jadi Fan juga terseret dengan masalahnya. Tapi dia juga tidak akan menyerah dan akan membuat sekte mereka kembali
kembali ke masa lebih jaya dari sebelumnya. Tapi sayang kata-kata itu tidak meluluhkan hati Liansu, di mana dia tetap meminta Lele edisi langka kesayangannya. Sekarang sekte Pavilion kini naik tingkat menjadi tingkat D. Hari-hari pun kembali tenang dan damai. Oke teman-teman, untuk alur cerita anime Kuntun Tianxia sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya dan Alur, pamit undur diri.